mulia, elegan, dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang mengantarkan kita untuk memahami prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf. Dan kita sedang dalam pembahasan tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, sebagaimana perkataan Syekhul Islam yang kemarin telah kita sampaikan sebagian, yaitu pada kalimat wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok yang selamat ini adalah selamatnya hati mereka dan lisan mereka terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Lisannya tidak keluar dari lisannya caci makian, umpatan, kalimat-kalimat laknat, sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah terhadap Rasulullah, terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang bahkan Rafidhah ini dikatakan oleh para ulama kita, mereka lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Kalau Anda tanyakan kepada orang Yahudi, siapa manusia terbaik? Sahabatnya Musa. Kalau Anda tanyakan kepada orang Nasrani, siapa manusia terbaik? Sahabatnya Nabiullah Isa. Dan kalau Anda tanya kepada orang Syiah, siapa manusia paling bejat? Sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Syiah Rafidhah dengan Islam berbeda dari akarnya. Keyakinan mereka tentang Allah, tentang malaikat, tentang Rasulnya, tentang kitab, tentang para sahabat, ini berbeda dari prinsip-prinsip, yakni akarnya. Sehingga sungguhnya tidak akan bisa bertemu antara Islam dan Syiah Rafidhah, sebagaimana Anda tidak akan bisa mempertemukan antara Islam dengan Nasrani atau dengan Yahudi. Karena memiliki prinsip akar yang berbeda, dari akarnya telah yakni berbeda. Dan mereka mencaci maki para sahabat dengan lisan-lisan mereka. Demikian pula Khawarij yang mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan sahabat Muawiyah bin Sufyan. Adapun Ahlussunnah adalah hati mereka selamat dari kedengkian-kedengkian dan lisan mereka selamat dari berbagai macam caci makian. Sebagaimana yang Allah sifatkan tentang Ahlussunnah wal Jamaah, generasi yang selamat ini, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, ini setelah Muhajirin dan Ansar, karena ayat ini sebelumnya sebagaimana telah kita kemarin bawakan berbicara tentang sahabat Muhajirin dan Ansar. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Para fuqara di kalangan muhajirin, orang-orang mereka terusir dari kampung halaman mereka dan dari harta-harta mereka. Mereka terusir dari kampung halaman mereka dan hari harta-harta mereka, sehingga terlucuti dari harta-harta mereka. Sehingga mereka datang ke Madinah dalam keadaan fakir, dalam keadaan sebagai orang-orang fuqara. Yang perpindahan hijrahnya mereka dari Mekah ke Madinah tidak ada niat lain kecuali seperti yang Allah ungkapkan dan Allah tahu hati mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulah, dalam rangka mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk memberikan pembelaan terhadap Allah, agama Allah dan Rasulnya.
Ini adalah apa yang ada dalam hati mereka berkaitan dengan hijrahnya mereka dari Makkah ke Madinah. Allah gelari mereka dengan ungkapan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang telah jujur menunjukkan tentang kejujuran iman mereka. Telah mereka buktikan iman mereka dengan pengorbanan harta mereka, bahkan jiwa-jiwa mereka. Dalam rangka untuk membela agama Allah, dalam rangka untuk tunduk dan patuh kepada Allah, dan dalam rangka untuk membela ini Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Walladzina taba'u dara wal iman, dan orang-orang mereka telah mempersiapkan kampung halaman dan iman min qablihim, sebelum kedatangan Muhajirin Ansar. Mereka adalah orang-orang Ansar. Sebelum kedatangan Muhajirin. Ini adalah ayat tentang orang-orang Ansar. Walladzina taba'u dara wal iman. Orang-orang telah mempersiapkan kampung halaman dan keimanan sebelum kedatangan Muhajirin. Yang mereka siapkan dalam rangka untuk menyambut kedatangan Muhajirin. Bahkan di antara mereka orang-orang yang sangat menunjukkan luar biasa bagaimana sambutannya dengan orang-orang Muhajirin. Yang semua kecintaan yang mereka berikan pada Muhajirin sebagai bentuk wala kepada saudaranya seiman, wala yang terikat dengan keimanan mereka. Ini adalah bentuk pembuktian daripada wala karena Allah Ta'ala. Loyalitas terhadap orang-orang mukmin, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan bagian kesempurnaan iman yang yang Nabi katakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dia memberikan Allah, tidak memberikan Allah, maka telah sempurnalah iman dia. Orang-orang Ansar sedang menunjukkan tentang sebagian kesempurnaan iman mereka dengan memberikan wala loyalitas kepada sahabat Muhajirin yang datang ke Madinah karena terusir dari kampung halaman mereka, karena terusir dari harta mereka, dalam rangka untuk memberikan loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya. Maka Ansar memberikan loyalitas kepada Muhajirin sebagai bentuk loyalnya kepada Allah dan Rasulnya, karena begitulah tuntutan iman. Dan ketika Ansar memberikan segala-galanya untuk Muhajirin, mereka ini melakukannya karena kecintanya pada Muhajirin, kecintaan karena Allah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah. Mereka mencintai kaum Muhajirin, dan kecintaan ini kecintaan loyalitas, kecintaan karena iman. Wala yajidu wala itu fi anfusihim hajatan wala yajidu fi suturihim hajatan, dan tidak didapatkan dalam hati mereka itu ada kepentingan-kepentingan, ada hajat-hajat. Sama sekali nggak ada. Yang menegaskan seperti ini adalah Allah sendiri, yang tahu persis tentang kondisi hati mereka. Bahkan mereka ini, orang-orang Ansar ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka bersikap ithar. Mereka bersikap melebih mendahulukan saudaranya dalam perkara urusan harta, urusan dunia secara umum. Walaupun mereka sendiri sangat membutuhkannya. Berbagi tempat tinggal, berbagi harta, berbagi ini, bahkan ada yang menawarkan istrinya karena dia memiliki istri lebih daripada satu. Ini semuanya merupakan bagian sikap-sikap kecintaan pada saudaranya dan sikap ithar. Allah katakan tentang orang-orang Ansar, wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran jiwa sehingga dia bersikap dermawan, maka merekalah orang yang beruntung. Orang Muhajirin Allah sifati dengan as-sadiqun. Orang Ansar Allah sifati dengan al-muflihun. Dan ini adalah sifat ta'yin Allah kepada Muhajirin dan Ansar. Sehingga mereka adalah orang-orang yang sangat direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan mukminin yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, apa kata Allah? Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Dan orang-orang mukmin yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman.
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb, ya Allah, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, dan jangan engkau jadikan hati kami ada perasaan ghil, ada perasaan yaitu kedengkian kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Ini adalah sikap ahlu sunnah. Lisan mereka selamat dari berbagai macam ungkapan-ungkapan yang buruk dan jorok. Kemudian hati mereka selamat dari kedengkian-kedengkian. Beda dengan orang-orang Syiah, bagaimana lisannya kotor. Mereka melaknat para sahabat Nabi, terutama sahabat paling utama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan diklaim dengan istilah sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy, dan dibuatkan wirid laknat untuk keduanya. Semakin banyak melaknat Abu Bakar dan Umar, semakin mereka memiliki keutamaan. Ini adalah orang-orang Syiah. Orang Syiah, demikian mereka memiliki sikap yang seperti itu. Lisannya lisan yang kotor. Dan bahkan ditujukan kepada orang yang paling utama dari para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan sungguhnya mereka secara tidak langsung menjatuhkan Nabi, menjelekkan Nabi. Renungkan coba. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-khabithuna lil-khabithat. Orang-orang yang khabith, orang laki-laki yang jorok, jelek, itu untuk wanita-wanita yang khabithat. Sedangkan at-tayyibuna lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu untuk wanita-wanita yang baik. Sekarang, orang Syiah mengatakan bahwa Aisyah adalah pezina. Dan mengkafirkan para sahabat istri Nabi yang lainnya. Kalau Aisyah, yang bahkan merupakan istri Nabi yang paling dicintai Nabi, dan kemudian istri-istri yang lainnya juga adalah dikafirkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, berarti Nabi menikahi wanita-wanita buruk, al-khabithat. Dengan demikian berarti Nabi termasuk al-khabithin. Orang-orang yang juga laki-laki yang jelek, yang jahat. Laki-laki yang jorok, yang kotor. Karena laki-laki yang kotor, yang jorok, yang jelek, yang khabith, hanya untuk wanita-wanita yang khabithat. Maka kalau mereka mengatakan istri Nabi adalah pezina, istri Nabi murtad, ahlun nar, sedangkan Nabi suaminya mereka, maka berarti Nabi adalah orang yang sangat buruk. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, ini adalah orang Syiah Rafidhah. Belum ribuan para sahabat yang mereka kafirkan. Dan selamatnya lisan dan hati mereka dalam rangka untuk mentaati apa yang disampaikan Nabi pula. La tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadi. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin daban. Seandainya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Telah kita sampaikan, Uhud itu panjangnya kira-kira 7 kilo. Lebarnya kira-kira 2-3 kilo. Tingginya kira-kira 350 meter. Sehingga nggak tahu berapa juta ton beratnya gunung Uhud ini. Seandainya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, padahal di antara kita berinfak sebesar 1 kilo emas saja udah sangat banyak banget. Apalagi ini sebesar gunung Uhud.
Seandainya ada orang yang mereka berinfak sebesar gunung Uhud dalam wujud emas, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallam, tidak akan sebanding dengan infaknya para sahabat yang hanya satu mud, satu caruan dengan dua tangan gini, satu caruan beras atau gandum atau makanan mereka, tidak bisa menyamai infaknya para sahabat walaupun dengan satu mud. Yang menunjukkan tentang keutamaan para sahabat yang tidak akan mungkin bisa dikejar oleh selainnya. Bahkan walaupun hanya wala nasifah atau separohnya, mud aja nggak bisa. Para sahabat ini, keutamaannya telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya dalam banyak perkara. Dalam banyak ayat dan hadis Nabi. Contoh yang ayat. Allah menegaskan dengan ayat yang sangat gamblang. As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Para pendahulu yang awal-awal menerima dakwah Islam, siapa mereka ini? Ditakyin oleh Allah minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian baru berikutnya masuk kelompok yang umum. Siapa ini? Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mereka mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang terbaik, dengan cara yang baik. Mereka berusaha untuk mengikuti muhajirin dan ansar dengan sebaik-baik pengikutan. Dengan sebaik-baik pengikutan. Apa yang Allah katakan tentang tiga kelompok ini? Muhajirin, ansar, dan kelompok yang mereka mengikuti jalannya muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak berserikat. Sekali lagi, tidak berserikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang mereka mengikuti jejaknya muhajirin dan ansar dengan cara yang baik.